sahabat Significant Woman. Ketemu lagi dengan TSW Talk, pancing dikit, curhat. curhat. Boleh ibu-ibu kita ulang lagi ya. Oke. TSW Talk, pancing dikit, Curhat. curhat. Jadi sesi ini kita akan bertanya jawab mengenai parenting untuk anak-anak remaja. Ya. Narasumber kita kali ini adalah Ciufi. Ciufi bersama dengan anaknya yang kedua yaitu Ci Virgi. Kakak Virgi. Kakak Virgi, oke. Boleh Cici Lingling ditanyakan kira-kira apa yang mau ditanyakan mengenai ini? Sebelumnya kita perkenalkan juga dulu ya ibu-ibu ya semua yang di rumah, para sahabat Significant Woman. Ci Yufi ini adalah ibu rumah tangga ya Ci ya, betul? Dia adalah seorang pekerja keras juga. Ini luar biasa Ci Yufi ini dan ini anaknya Virgi, anak kedua ya Ci ya. Anaknya ada berapa Ci kalau boleh tahu? 4 ya. Wow. Jadi anaknya ada 4 ya Ci ya. Boleh tahu anak pertama usia berapa, anak kedua, ketiga, keempat usia berapa? Anak pertama usia 23, Virgi 21 menjelang 22, yang ketiga 19, yang keempat 14. Lumayan jauh ya anak terakhir ya. Dan banyak ya. Wah, mantep. Tapi masih bodinya masih oke ya? Iya loh. Kalah saya. Ya gimana, Hush? Jangan bawa-bawa. Oke, nah hari ini kita mau banyak bertanya nih, kita mau banyak belajar ya. Bagaimana Ci Yufi punya 4 anak, tapi keempat-empat anaknya ini mereka tuh solid banget gitu loh. Dalam satu keluarga, maminya, papinya, keempat anaknya gitu ya. Mereka solid banget gitu. Sampai kita tuh kalau ngelihat mereka tuh wah ngiri lah gitu ya, kok bisa ya. Nah hari ini kita mau belajar nih gimana sih bisa kita sebagai orang tua gitu ya bisa deket sama anak gitu. Nah ini juga Virgi udah selesai kuliah ya Virgi ya? Udah 2 tahun lalu. Oke, sekarang bekerja? Iya. Oke, ini Virgi anak kedua dari Ci Yufi. Oke, kita mau mulai bertanya ya. Gimana Ci cara membangun komunikasi sama anak nih? Kan di rumah pasti banyak ibu-ibu yang mau tahu nih gimana cara membangun komunikasi sama anak gitu supaya anak tuh bisa deket sama kita. Yang pertama sih saya biasanya ya belajar jadi orang muda lagi ya. Belajar jadi orang muda supaya jadi nggak kelihatan terlalu kuno-kuno banget gitu. Jadi saya bisa ngikutin gitu. Dan ya jadi anak-anak juga jadi lebih dekat sih. Jadi kalau misalnya kayak ngobrol gitu nggak kaku gitu. Karena saya jadi berusaha kayak temennya aja gitu. Artinya mengikuti perkembangan zaman juga dong ya Ci ya? Kayak sekarang nih lagi zaman digital berarti Ci Yufi juga ngikutin tuh ya? Banyak bertanyanya justru kalau itu mungkin sama anak-anak sama ya anak istilahnya ya, ya. karena mereka lebih ngerti ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kayak secara pengetahuannya umum-umum gitu kadang-kadang kan anak sekarang kayaknya justru lebih nggak secepat dulu kalau saya seumur ini gitu kan. Jadi mereka justru lebih banyak tanya gitu ke saya gitu. Oke. Jadi kita harus lebih mengerti apa kita jadi mereka lah. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudahnya gitu kita harus seperti mereka terus tahu cara bergaulnya mereka gimana, apa yang mereka mau gitu ya Ci ya. Ya nggak kaku gitu ya. Jadi kayak kalau termasuk kayak kalau ke teman-temannya juga ya saya sih Gaul ya. berusaha terbuka ya. Maksudnya jadi membuka diri kalau misalnya daripada ngumpet-ngumpet gitu di belakang saya. Kalau saya lebih suka jadi ya udah jadi di depan saya jadi kumpul di rumah rame-rame ada temennya juga oke saya gitu. Contohnya gimana Ci contohnya? Kebetulan saya tuh memang dari dulu saya lebih suka kalau anak-anak saya itu mengumpulkan teman di rumah. Jadi kan saya juga lebih kepantau tuh, bisa lebih kelihatan gitu. Dan kalau saya mungkin memang karena suka anak-anak, jadi saya kalau misalnya anak-anak teman-temannya ngumpul gitu di rumah, saya ya udah kayak anak sendiri aja gitu loh. Lebih nyaman Jadi nggak pusing lah urusan kayak berantakan apa ya udah urusan belakang lah gitu. Pokoknya jadi lebih suka mereka kumpul di rumah dibanding dan kebetulan anak-anak saya juga karena mungkin kebiasaan kayak gitu jadi ya pada betah sih di rumah gitu. Oh gitu ya. Enak juga ya kalau punya emak begini ya. Mantep, Punya teman mantep. gini juga Iya, enak temen ngumpul. juga enak. Iya. Nah, gini mengenai tadi kan
berarti Ciufi ini tipe yang suka ngeriung ya, suka yang ngumpul-ngumpul, berarti tipe yang kekeluargaannya deket gitu. Nah, yang saya mau tanya, Cici kan punya 4 anak. Dalam mendidik 4-4-nya itu apakah tetap pakai metode ngerangkul atau pakai yang tek 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 atau pakai yang seperti yang bule-bule gitu, ya udah suka-suka kamu tapi asalkan masih sesuai dengan koridor yang ada atau bagaimana? Ya itu yang saya bilang saya nggak kaku-kaku amat sih. Jadi saya jadi semua tetap saya bikin aturan. Jadi saya kalau kasih tahu saya bikin aturan, nanti kalau misalnya ada ada kesalahan apa ya saya tegur dulu. Tapi nanti terus setelah itunya ya udah terserah kamu deh, terserah kamu gitu kalau saya gitu. Karena biasanya justru saya bilang terserah deh gitu. Jadi mereka jadi mikir. Karena kalau udah maminya bilang terserah dan saya lebih diem itu mereka udah tahu artinya tuh gitu. Kayaknya Virgi juga mau ngomong sesuatu nih. Udah senyum-senyum dari tadi ya. Bener gak kayak gitu yang maminya ngomong nih. Kita langsung ke dua narasumber langsung. Iya. Bener kayak gitu ya. Apanya nih? Maksudnya cara mama ke kamu emang kayak gitu. Maksudnya ya udah terserah tapi ada aturan-aturannya gitu yang seperti tadi mami bilang. Iya emang begitu sih. Begitu. Bener ya. Oh, iya? Contohnya tuh apa, kayak misalkan dia ngasih aturan dan kalau udah marah terus ternyata diem tuh gimana contohnya? Kalau udah didiemin ya udah. Diem Udah juga? didiemin, ya mau gimana? Bener nggak? Terus baiknya gimana tuh Iya benar, baru mau nanya. Kalau udah didiemin ya udah sih. Kayak dia juga nggak bisa lama-lama gak ngomong sama aku, nggak ada yang nggak bisa ketawa gitu loh. Sweet banget. Karena Sweet jijik. nggak, karena soalnya gini ya, kalau saya sudah selalu bilang ke anak-anak gini, udah pada makin gede, kan beda tuh kalau waktu kecil kan saya kasih, bilang kan yang 1-2 ini bedanya nggak jauh nih. Jadi kalau misalnya adalah berantem karena bedanya nggak jauh dan terus mereka punya sifat, kebiasaan beda-beda kan. Jadi kalau waktu masih kecil tuh jadi saya setrap dua-duanya, berdiri di atas keset kawat. Jadi berantem bukan saya tanya siapa yang salah, enggak. Keset kawat di balkon. Lagi berantem. Di keset kawat di balkon sambil pelokan. Mau marah nggak? Emang bisa waktu itu marah? Ya jadi kan karena gimana saya gini, kayak dulu saya kayaknya ada beberapa ajarannya mama saya tuh yang saya ambil ya, dikit lah tapi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya berantem nih, nggak pakai ditanya kalau dulu mama saya, siapa yang salah, siapa yang duluan, enggak. Jadi dua-duanya langsung pokoknya kena nih dua-duanya gitu ya. Cuma kalau beda dulu mama saya dulu main pukul kan, kalau saya enggak pukul. Jadi saya beli keset kawat khusus untuk menghukum mereka. Jadi cukup berdiri berdua. Jadi kan dua-duanya merasakan dan itu deket kan gitu. Keset kawat kan cuma nggak besar tuh. Kayak keset biasa. Cuma dari kawat Yang gitu. welcome itu. Ya, iya dari gulungan-gulungan kawat gitu kan. Jadi cuma berdiri aja. Berdiri hadap-hadapan muka gitu. Terus dulu kebetulan rumah kita tuh depannya tuh jalan raya. Berarti orang-orang ngelihat Di dong. balkon. Nah, itu ada maksud kan seperti Untung itu. waktu itu belum ada medsos, kalau nggak Iya, kalau udah nggak jadi trending. Muncul di Instagram nih. Terus yang disuruh beliin keset kawatnya itu tetangga kita gitu loh. Karena jadi udah tahu, oh boleh juga tuh gitu, jadi terinspirasi kan. Tapi karena saya pikir gini, satu kenapa saya suruh berdiri di situ supaya mereka tahu kalau berantem itu nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Jadi dua-duanya sama-sama merasakan. Kedua, kenapa saya taruh di depan supaya jadi tahu kan, malu kan gitu. Jadi lain kali mikir lah gitu. Tapi nggak mikir juga ya, gitu lagi ya Ci ya? Tetap aja nggak? Agak berkurang sih, pengaruh sih. Oh gitu ya? Pengaruh. Itu anak pertama kedua perempuan ya, dua-duanya ya? Karena deket kan, beda umurnya kan gitu. Jadi Lucu juga nih, terinspirasi Tapi loh. perlakuan ke anak ketiga keempat juga sama kayak gitu? sama sih, saya nggak ada bedanya. Masih pakai Oh kawat enggak, gitu? enggak, Udah udah kawat enggak. Udah karatan kawatnya say. Udah gak ada yang jual ya? Keset kawatnya sudah enggak, cuma tetap kalau maksudnya peraturan tetap sama kayak handphone. Saya tuh membiasakan anak-anak karena ini juga sebenarnya nih kesalahan dari tradisi kebiasaan sekarang nih ya. Sekolah boleh bawa betul. handphone Betul, karena katanya betul. dibutuhkan juga waktu itu kan. Jadi sebenarnya dulu anak saya tuh pegang handphone itu cuma hari Jumat sore sampai Minggu. Jadi di luar hari itu handphone nggak boleh keluar. Nah, cuma belakangan karena dari sekolah
katanya ada pakai juga gitu. Jadi mau nggak mau kita hari biasa tetap kita kasih. Cuma semua saya kasih waktu jam 9 itu harus udah kumpul. Kalau lewat dari jam 9 1 menit aja itu udah langsung kamar saya kunci. Jadi kan mereka nggak bisa taruh handphone tuh. Nah jadi karena itu ada konsekuensinya. Nah, itu konsekuensi. Apakah itu konsekuensinya? Kalau misalnya nggak kumpulin handphone, telat 1 menit aja, handphone itu nggak akan keluar 1 minggu. Tapi kok sekarang udah lebih bebas. Oh ya? Kan sekarang tinggal adikku yang paling kecil kan, si Kay doang. Waktu aku sama Cece itu masih ketat banget. Jadi kita saya lagi pulang sekolah kan capek ketiduran gitu. Tahu-tahu jam 9 lewat, jam 9 lewat ketiduran tuh. Wah mampus belum kumpul HP. Itu di depan kamar tuh ada tong sampah. HP-nya kita taruh di atas tong sampah. Jadi paling enggak kita emang taruh HP gitu loh. Tuh kalau ketiduran gitu tetap kena hukum. Ya, Tetap. tetap. Kalau nggak kumpulin pokoknya tetap. Jadi kalau misalnya nggak kumpulin, Alasan Disita apapun. seminggu ya dulu sebulan gitu. jadi kalau Itu sih 1 minggu, bener-bener sih. kalau nggak kumpulin 1 minggu nih, tahan sita. Nanti udah 1 minggu saya balikin lagi, saya kasih pegang. Terus lupa lagi nih, nggak balikin lagi gitu. Lewat lagi dari jam 9 gitu, lebih lama lagi 2 minggu gitu. Jadi bertambah gitu. Dan aku sih pengen tanya itu berlaku dari umur berapa sampai umur berapa? Apakah Sampai SMA. sekarang? Oh sampai SMA, Sampai ketika SMA. kuliah udah Enggak. lebih ini ya. Kalau nggak kesian juga ya Ci, Iya. nggak bergaul ntar. Bener. Nah ini nih berkaitan dengan aturan seperti tadi. Nah berarti kalau anak yang ketiga sama yang keempat berarti beda? Sebenarnya beda cuma gini sih, karena bedanya jauh kali ya umurnya ya. Jadi mereka melihatnya gini, yang nomor 1, nomor 2 nih melihatnya kayaknya maminya nggak keras nih sama yang kecil nih gitu. Sebenarnya mungkin karena waktunya udah berbeda ya. Waktu mereka kecil itu mereka berdua kan. Zamannya ya. Beda ya. Mereka berdua nih. Jadi kelihatannya terus dengan umur yang beda jauh kan. Yang kecil ini baru umur 14. Jadi saat sekarang yang kecil itu merasakan seperti mereka ngeliatnya kok enak padahal sebenarnya sih Buat dia mungkin berat. iya, Betul. sebenarnya iya. Kayak yang sekarang yang kecil pun udah komplain, kenapa sih handphone masih harus kumpulin, dia bilang gitu. Jadi nanti yang gede nih pada ngomong, kamu masih enak cuma jamnya lebih Karena benar, mundur. Gitu. lebih fleksibel gitu, udah lebih fleksibel. Berarti udah Aku membela over the nine. membela kaumnya karena sekarang online. Kumpulinnya lebih dari jam 9. Kumpulinnya Oke. jam 10 sekarang. Enak banget. Nah ini sebenarnya agak merusak juga ini ya, sekolah online. Iya ya. betul. Jadi susah kadang-kadang ya tapi saya berusaha tetap sih ini ya. Maksudnya tapi kalau untuk ngomong secara tegasnya sih tetap lah sama lah 4 anak. Dan saya menganggap maksudnya 4 anak ini buat saya kan jadi kalau orang tanya anak lebih sayang sama yang mana gitu. Buat saya sama ya. Jadi saya kalau jawab nggak mungkin gitu, orang teman saya tuh sering banget nanya gitu. Lebih sayang sama yang mana gitu. Sama aja saya bilang mungkin mungkin kalau papinya ada lah ya bedanya bisa. Tapi kalau saya sih sama aja buat saya gitu. Sama aja. Tapi soalnya gini Ci, banyak nih ya di antara ibu-ibu banyak pertanyaan gitu. Iya sekarang nih semenjak online susah banget untuk ngambil handphone dari Ya, anak. ya. Ya, itu tadi permasalahan. Tapi ternyata sebenarnya bisa juga ya Ci, karena kita sebagai orang tua tetap membuat aturan itu. Benar nggak? Iya. Kayak gitu kan? Tapi balik lagi kadang-kadang menurut saya nih, kadang-kadang orang tua yang zaman sekarang ini nih agak berbeda nih ya. Malah anaknya mau makan ditongkronginnya Betul. Biar makannya banyak katanya. Jadi karena saya ngelihat yang ipar saya gitu kan, saya sampai geleng ya menurut saya, dulu anak saya sih nggak ada ya. Jadi meskipun mungkin ya kalau zaman saya punya anak waktu kecil-kecil makan digendong misalnya pakai cukin tuh gitu. Kalau sekarang kan memang pakai kursi makan gitu, tapi depannya udah langsung handphone dong gitu kan. Terus mau buat anak anteng handphone gitu kan. Dan kayaknya sekarang orang tua sekarang juga udah terbiasa dengan biar anaknya makannya cepat atau makannya banyak dikasih handphone. Gitu. Nah, Biar itu- nggak rewel gitu ya. Betul, biar nggak rewel. Ya untungnya Itu sih sebagai Ciufi yang sudah berpengalaman bagaimana Ci? Mungkin bisa memberi Bisa. masukan. Tolong diberikan petunjuk ke itu ibu-ibu lain. saya justru yang nggak usah jauh-jauh yang dasar kan ipar saya gitu kan. Jadi saya waktu pas ketemu dia juga saya komplain, ya lu juga sih ya anak ditongkrongin handphone. Nanti jawabannya udah nggak jauh-jauh kayak teman saya soalnya juga ada yang gitu kan. Ya habis gimana ya daripada rewel gitu. Jadi gitu. Jadi balik lagi sih menurut saya semua itu sebenarnya dari kebiasaan dari orang tua sih. Dari kita sebagai orang Ya, tua gitu ya. Bagaimana Karena kayak nggak mungkin- usah jauh-jauh. Saya punya anak cowok 1.
pasti kalau orang bilang kan paling spesial, oh enggak sama aja. Tapi saya ngelihat justru anak saya yang cowok ini menurut saya baik dalam arti kita kan karena teman-teman saya ini kebetulan banyak yang anaknya seumur nih kurang lebih, terus ada yang anaknya cowok-cowok. Itu mereka tuh kesulitan sampai suka tanya saya gini, anak lu main game online gak sih gitu. Nah kebetulan anak saya enggak gitu. Beneran ini? Beneran enggak. Wow. Enggak. Jadi menurut saya makanya balik lagi ya sekarang udah canggih nih zamannya teknologi makin canggih tapi balik lagi ya kebiasaan sih ya. Bagaimana orang tua ya, Ci, Iya, balik lagi bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Anak kan tergantung sama orang tua ya. Kalau masih di bawah umur tuh bagaimana orang tua mendidiknya gitu. Iya. Kalau kita sebagai orang tua bisa berlaku tegas, pasti kan anak juga ngikutin. Gitu. Betul. Wah, itu sih menarik banget ya. Di zaman Berarti gini masih ada yang begitu tuh. bener. Hebat loh, Ci. Khususnya kita harus belajar banget dari Ciufi. Harus nih. Karena anak sekarang tuh pasti udah gadget banget. Banget. Aduh, jangan nih jauh-jauh. Ponakan gue aja begitu sampai mau tidur tetap pakai ini. Biar bisa tidur gitu ya. Supaya bisa tidur sampai. Kalau ampun, kita dulu ampun. baca Alkitab biar bisa tidur ya. Ci? Iya. sekarang lihat handphone biar bisa tidur. Nah, kalau dengan suami gimana, Ci? Maksudnya mendidiknya kan pasti dua-duanya dong. Cici Ya, dengan tapi suami dulu juga. awal-awal sih awal-awal waktu punya anak satu memang dia kebetulan suami ini muka boleh dibilang galak gitu tapi ternyata sebenarnya lebih gimana ya lebih Hatinya nggak Hello tegaan. Iya kayaknya lebih hati Hello Kitty kalau ke anak. Jadi dulu waktu anak baru satu tuh kalau saya marahin anak dia nggak suka. Jadi dia marah kenapa sih mesti dimarahin gitu kan. Nah terus sampai saya bilangin oh ya udah kamu aja coba urusin gitu kan. Jadi kalau misalnya anaknya bandel saya diemin nih. Saya diemin gitu. Dulu waktu anak satu kan saya diemin dia rewel-rewel. Akhirnya sampai dianya akhirnya gerah gitu loh. Nyerah sendiri. Gerah kan. Akhirnya jadi semenjak itu jadi kita satu suara sih. Gitu. Itu penting tuh. Jadi nggak ada yang namanya kalau orang kan ada kan gini. Gak boleh sama mami tapi sama papi boleh gitu. Iya, betul-betul. Karena teman saya ada juga yang gitu. Nggak boleh pergi gitu. Ini lagi pandemi nggak boleh pergi gitu. Terus tapi tadi papi boleh kok gitu. Jadi untungnya sih gue enggak loh saya bilang. Jadi karena saya sering pergi-pergi sama temen nih. Jadi sering gitu ntar ada temen nanya gini, anak lu main game online gak sih? Aduh pusing nih anak gue sampai yang itu tuh bener bukan iya jadi karena difasilitasin juga. Jadi beli laptop sama papinya yang untuk yang ini gitu. Jadi kan berarti kan orang tua memfasilitasi kan gitu. Nah terus kayak kayak pergi juga gitu. Maminya bilang nggak boleh. Terus papinya bilang boleh gitu kan. Jadi kan anak ada pelariannya kan. Apalagi kalau udah mulai umur-umur segini nih gitu loh. Udah mulai remaja kan. Jadi kan sebenarnya agak mengkhawatirkan kan kalau ada dua suara gitu. Betul. Ya untungnya sih ya suami dari waktu dulu aja sih. Terus setelah itu sih kita satu suara semuanya. Jadi anak-anak udah tahu mau lari ke mami mau lari ke papi sama aja pasti Sama jawabannya. aja. Karena keputusannya tetap hasilnya tetap sama ya. Itu pelajaran yang penting juga ya, Ci. Bener. Aku juga pernah dengar tuh pengajaran kayak gitu bahwa orang tua, suami dan istri harus sepakat Ya, untuk menentukan keputusan. Jadi anak tidak mencari pembelaan kepada mamanya atau kepada papanya gitu kan. Itu poin penting juga sih sebenarnya. Kadang banyak banget mungkin karena suaminya kerja, mamanya di rumah kadang-kadang nggak sepakat gitu, Ci. Nah itu cara mungkin kasih tips gitu, Ci. Gimana cara supaya sebagai suami dan istri, sebagai mama dan papa gitu bisa sepakat satu suara gitu. Apakah dengan sering ngobrol bareng? Ya saya apakah biasanya harus- sih gitu kalau lagi berdua sama suami. Jadi kadang dia kan suka gini agak keras ke anak yang sebenarnya menurut saya agak lebay gitu. Terus jadi saya biasanya kalau lagi berdua saya ngomongin nggak usah sampai kayak gitulah gini-gini gitu. Saya ngomongin gitu dan itu menurut saya lebih ini gitu loh. Lebih masuk gitu. Jadi suami juga bisa ya bukan suami lebih mengikuti saya sih ya. Cuma memang kayaknya ya itu pengalaman waktu anak pertama. Jadi dia belajar dari situ kayaknya oh iya ya. Apa ternyata pusing juga gitu kayaknya ke situ. Artinya memang harus ada komunikasi ya Ya. antara suami dan Karena istri. kayak masalah handphone juga begitu. Sebenarnya suami sih nggak ketat-ketat amat. Jadi saya sih memang, saya akuin saya memang sayang gitu. Nggak bisa gitu. Jadi mau hari libur juga nggak bisa pokoknya. Kalau mami pergi sih gak kumpul HP tapi. Oh gitu. Makanya kemarin gitu. Kayak yang kecil gitu. Saya pergi kan keluar kota terus gini. Oke, saya WhatsAppin. Oke, udah kumpulin handphone belum? Oh aku kira nggak ada mami jadi nggak usah. Jadi sekarang yang masih ngumpulin handphone si Kay doang nih? Iya.
yang lain udah bebas Enggak, ya? enggak. Bener-bener nggak dikasih ini ya, Ci, Enggak, limit ya? enggak, udah saya kasih, istilahnya gini, saya balikin lagi, saya kasih kepercayaan ya. Maksudnya nanti untung ruginya, jadi selalu apapun kalau yang mereka lakukan, misalnya saya kasih tahu nih, nggak mau ikutin nih, ya udah, jadi saya kembalikan lagi, ya udah terserah, saya bilang gitu, jadi kerjain aja, maksudnya terserah ikutin aja maunya kamu, nanti kan kamu juga akan lihat hasilnya gitu loh, maksudnya gitu. Tapi balik lagi selalu mereka akhirnya akan terus Ikut ya? Ya ikut, dan maksudnya kalau ada apa-apa akan cerita sih ke saya, tetap gitu. Saya pasti bersyukurnya gitulah. Asik ya, jadi menganggap anak bukannya hanya anak aja tapi juga partner untuk bertukar pikiran. Jadi bukan, kan kalau zaman-zamannya kita kan pokoknya kalau yang satu bilang jangan ya udah jangan gitu. Iya, betul. Tanpa dikasih kenapa, tanpa dijelaskan kenapa. Kalau kamu berbuat ini akan terjadi ini. Kan dulu kita nggak ada begitu. Kamu bersyukur loh Virgi punya mama seperti itu. Yeah. Nah sekarang nih Virgi, kita kan sesuai dengan tema ya Ci ya, parenting anak usia remaja. Nah ini kan usia yang udah boleh pacaran dong ya. Sudah kenalin ke mamanya atau gimana? Gue tanya udah pacaran belum gitu. Oh iya benar. Siapa tahu belum Udah lah, nggak punya. mungkin lah secantik gini. Udah dong. Udah. Terus mama papa kenal? Kebetulan pacarannya kenalnya pas pandemi. Oh. Jadi nggak bisa kemana-mana itu kan. Terus tapi boleh kan main-main ke rumah datang? Jadi pacarannya di rumah. Terus? Ya begitu, gimana di rumah kan CCTV semua ya. Jadi pacaran di ruang tamu, tapi di atas lagi pada nontonin tuh di kamar. Terus Cici maksudnya gini, kalau kayak anak-anak ya, maksudnya kan ada tipe anak-anak yang berani, maksudnya bilang, mah aku kan sekarang kan udah ada pacar nih gini. Nah anak-anak Cici yang udah remaja ini tipe seperti itu atau tiba-tiba aja bawa temennya, mah kenalin pacarku gitu? Biasanya sih yang udah sih mereka kayak ada yang suka mulai datang gitu kan. Ya lama-lama saya udah bisa lihat juga sih kayaknya sih. Beda Dan ya, Ci. kebetulan sih mereka selalu sih ajak ke rumah ya. Jadi memang sering kumpul di rumah gitu. Jadi kalau dibilang pacarannya mereka berdua enggak juga sih. Jadi kayak ini sering ya udah Pacarannya sekeluarga. Iya dong. Terus udah rame berdua, say. Ditontonin rame-rame. Satu R. Please dong, Mami. Dari awal pacaran udah jarang berdua doang, jarang karena kan di rumah. Terus ya udah kalau pergi ya selalu rame-rame karena kita FOMO gitu loh, kayak ntar kalau lagi pergi asik. berdua suka kayak Diikutin. enggak, bukan justru Apa? kalau mereka lagi pergi kemana kayak aduh kita nggak ikut, kita nyusul aja kali ya, padahal Ya, kayak kadang-kadang gitu. Misalnya mereka pergi nih Iya. lagi pergi berdua. Terus kita biasanya membiasakan sih di rumah Sabtu atau Minggu kita pergi bareng lah makan gitu. setiap hari, Heeh. setiap hari, Oh. nggak Sabtu Minggu doang. Oh sekarang Setiap setiap hari. hari. Ya karena pandemi juga ini kayaknya pengaruh ya. Terus rame-rame adik-adik juga dibawa. Iya, Ya kadang-kadang juga yang cowok nih kadang-kadang nggak bisa temennya suka nginep di rumah gitu ya. Karena saya juga udah prinsip gini, lebih baik anak saya bawa temen nginep di rumah daripada anak saya nginep di rumah temen. Jadi kita tuh nggak pernah nginep di rumah teman sama sekali seumur hidup. Oh, jadi temen yang pada nginep ya? Ya, saya lebih setuju begitu. Tenang sis, Eki juga gitu. Tenang. Tapi Kalau seru saya sih. nggak pernah nginep dan nggak pernah diinepin. Oh seru juga berarti ya. Terus ini, tunggu tadi aku mau nanya apa ya? Aduh, Lupa saya kan? Oh iya ini, kalau dilihat kan kayaknya Virgi sama mama deket ya? Bahasa atau komunikasi dengan mama tuh sedekat apa? Apakah tetap menganggap mama atau ya which is memang mama kan? Atau kayak bestie, BFF atau kayak panggilan, terus dalam berkomunikasi gimana gitu kalau mau curhat-curhat gitu. Untungnya mami chill gitu sih. Jadi aku kalau manggil suka kayak Oling doang. Nama tuh, Panggilnya Oling itu apa? Ibu Upi. Oh Ibu Upi. Wah, tapi untung loh. Kamu tuh bersyukur loh Virgi. Kamu punya mami tuh yang nggak strict. Ya boleh lah dibilang lumayan strict loh sebenarnya. Tapi maksudnya asik, Ya enak. tarik ulur lah ya saya Iya sih. benar. Cuma memang saya selalu gini, maksudnya menekankan ke mereka saya maunya meskipun karena kan
ngedidik anak masih kecil sama udah remaja kan beda nih. Stylenya udah harus beda ya kan. Jadi tapi intinya saya cuma mau menerapkan ke mereka gini. Mau dari kecil sampai mereka mungkin nanti udah mau nikah, saya maunya mereka ya tetap kompak gitu loh. Jadi tetap maksudnya mereka itu ya keluarga nih, ini keluarga inti nih ya. Maksudnya jadi jangan dilupakan gitu. Jangan maksudnya kan kadang ada orang gini, udah punya pacar terus gitu kan gitu. Jadi udah kayak bucin ya. Bucin bener. Sekarang bucin. Ci, ini yang aku penasaran nih. Ci Yuvi melakukan hal itu ke dalam keluarga, apakah memang karena Ci Yuvi terbentuk dari keluarga seperti itu, atau memang Ci Yuvi membangun sendiri nih? Kurang lebih sih sebenarnya kalau mama saya sih dulu nggak gitu juga sih ya. Cuma memang keras ya keras, sama anak-anak keras. Tapi saya merasakan ada hasilnya yang kalau keras yang mama saya didik buat anak-anaknya dulu ada hasilnya gitu. Cuma memang mungkin yang tidak saya terapkan dulu mama saya ke saya sekarang ke anak-anak, yaitu kalau dulu mama saya kan bisa pukul gitu kan, pegang sapu lah pakai apa, kalau saya sekarang enggak. Gitu. Jadi dan menurut saya ya itu akan lebih ini gitu loh. Maksudnya anak-anak meskipun kita keras dengan cara gini, ya tarik ulur jadi tetap deket gitu. Tetap maksudnya ya setidaknya maminya tetap dibutuhkan juga ujung-ujungnya kan. Dan untuk Virgi gimana? Adakah aturan-aturan dari mama atau dari papa gitu ya yang buat kamu tuh sebenarnya nggak nyaman, kesel gitu? Ada nggak sih? Atau memang buat kamu akhirnya sekarang nggak ya ternyata yang mama buat, yang papa buat itu baik buat gue gitu? Sekarang sih nggak ada. Kalau dulu sih handphone doang sih. Karena aneh sendiri sama temen-temen. Iya benar. Karena kita doang yang disita HP malam-malam kan. Dan itu sampai SMA? Kan ada. Iya sampai SMA. Tapi nggak tahu mungkin waktu aku kuliah, jadi aku agak merasa beda sendiri sama teman-teman aku tuh. Teman-teman aku yang kayak kan dibilang ketat, sebenarnya di rumahku juga bukan ketat-ketat lagi gitu. Kalau belum pulang jam 7 malam tuh udah kayak deg-degan banget di jalan gitu. Sampai sekarang tuh jadi joke sama Cece kayak Di jam 7 nih gitu? aduh untuk kita pergi berdua nih, kalau dulu nih kita udah deg-degan deh jam segini belum pulang gitu. Tapi kalau waktu kuliah aku nggak terlalu yang kayak ini banget, nggak yang kayak nggak ini gimana ya Mi? Nggak. Makanya dia kebetulan waktu kemarin kan juga kuliahnya kan di Malaysia kan. Jadi nah itu lagi juga. Jadi dia waktu dia kuliah di Malaysia kan biasanya kan kalau orang tuh Ada jarang keluarga. pulang ya. Maksudnya udah enjoy dengan suasana di sana, udah asik Apalagi gitu. di rumah kan ketat gitu loh pas di sana. Kan pasti kayak mereka harus maunya bebas, kan. bener. Bebas gitu loh. Tapi kalau mereka ini enggak sih. Justru maunya Aku pulang. seminggu sekali. Untuk KL ya saya. Iya. Itu homesick atau karena masih shock biasanya? Maksudnya Udah ini sampai terakhir kuliah, justru awal-awal masih kayak nggak boleh pulang sering-sering kan. Paling sebulan sekali lah ya. Sebulan 2 kali gitu sampai setahun kuliah tuh. Nggak nyampe setahun deng, kayak setengah tahun lah. Terus sisanya tuh bener-bener seminggu sekali pulang. Kadang-kadang kalau misalnya aku bisa dari Itu kampus, tanpa saya minta loh, bukan saya yang suruh aku sendiri gitu. yang mau ya. pulang. Dari kampus misalnya kayak udah kerjanya nyaman. di kampus tuh Iya. cek tiket mulu kayak tiketnya murah nih. Kadang-kadang jadi pasportku tuh selalu dalam tas. sewaktu-waktu mau Bisa pulang tiba-tiba bisa. dengan bawa tas dong Pulang. Sering-sering lagi, kadang-kadang AC di apartemen aku belum mati nih. Aku kayak suruh temen aku, lu tolong matiin AC apartemen gue ya. Gue dari kampus bener-bener langsung naik Grab ke airport. Bener-bener on the spot. Iya, kadang-kadang baru beli tiket tuh, udah gue naik Grab dulu deh, udah sekarang deh. Karena pesawatnya bentar lagi gitu. Ntar di Grab baru kayak pesan dulu langsung beli tiket gitu. Kadang balik, Nah, waktu itu kan itu makanya pernah saya mau bilang ujian ya. doang deh. Mau ujian doang, ujian jam 12 siang. Aku naik pesawat jam 5 pagi dari Jakarta ke Malai. Sampai sana jam 9 kali ya. Terus ujian jam 12 sampai jam 1 selesai. Jam 3 aku udah di airport lagi. Baru aja, jangan bilang mau pulang lagi, habis Pulang, itu pulang. Ya ampun. Tapi awal-awal sih memang suami komplain sih, papinya komplain. Ini pulang lagi. Terus saya bilang ini ya udahlah, daripada anaknya, berarti anak bagus dong, anaknya masih Mau pulang, daripada gak mau pulang. Ya, nggak? Ya cinta rumah saya bilang gitu Betul, kan, cinta suasana betul. rumah. Saya bilang udahlah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya untungnya sih ya puji Tuhan ya papinya bisa dikasih masukan gitu, bukan cuma karena adalah daripada ribut gitu sama istrinya gitu, enggak sih. Tapi dia bisa terima gitu dan bisa oh iya juga sih ya udahlah gitu. Cuma paling kalau lihat dia pulang geleng-geleng aja. Ntar kalau gak boleh sama yang ini kadang-kadang kayak, Pi aku mau balik pintar jemputin di airport ya kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi ntar suka kebalikan, ntar ngoceh lagi yang gak apa-apa lah kadang-kadang. Tapi happy ya Ci punya anak kayak gitu ya, artinya
Kebetulan saya dari dulu memang suka anak-anak. Jadi istilahnya mungkin kalau kemarin nggak ini diteruskan anak 6 pun juga saya mungkin masih. Ci masih bisa kok nambah. Kok satu lagi. Pabriknya udah tutup. Aduh jadi luar biasa banget ya Sis ya. Apa keluarga ini sukses. Berarti lah. ya sis terjawab lah sudah kan, maksudnya kan ibu-ibu atau parents zaman now kan pasti worried lah ya, maksudnya duh nanti ini anak-anak ini nanti dengan dunia seperti sekarang, apalagi free sex gampang banget, apalagi drugs gampang banget, maksudnya hidup seperti itu gitu, terus di luar negeri pula, ini malahan kebalikannya ya, malahan pengen buru-buru pulang, malah ini. Waktu awal-awal kuliah, aku tinggal sama temen dari kecil padahal, temen dari SD gitu. Terus ya gitu, kehidupan dia udah berbeda ya. Justru itu dia, padahal sama-sama di Jakarta kan. Justru malahan dia yang ini dugem kayak gitu-gitu. Jadi Suka kayak bawa ya? cowok kayak gitu kan takut kan. Terus makanya belakangan dia langsung pindah jadi sewa apartemen sendiri gitu. Kamu luar biasa loh, aku sampai geleng-geleng kepala. Iya loh. aku takut juga sebenarnya, serem kan nggak tahu siapa. Karena memang saya juga itulah, saya selalu bilang kan ke mereka kalau kayaknya kan kalau di sekolah juga kan pelajaran seks tuh udah di kelas 6 itu biasanya udah dapet kan ya. Nah itu kalau saya tuh anak-anak juga saya selalu adalah, saya maksudnya meskipun nggak secara spesial saya kasih tahu yang gimana, tapi saya ada maksudnya kasih tahu konsekuensinya ya pacaran sih oke, maksudnya cuma ya kamu mesti tahu loh, hati-hati loh. Jadi saya ceritakan pengalaman yang kayak misalnya kenalan yang saya kenal atau keluarga atau saudara gitu. Jadi saya ceritakan, saya kasih tahu. Bukan saya untuk membuka aib orang, tapi saya untuk nggak untung loh, rugi loh nanti kalau misalnya kayak gitu-gitu gitu loh. Memberi contoh contoh ya. Masih typical Asian parents banget sebenarnya kan. Iya, betul. Cuma kita sebenarnya masih bisa suka make joke gitu. Aku kayak pernah tanya mami deh, kayak Mi kalau misalnya kita pacaran terus hamil gimana? Kayak gitu kayak. Ya dia pernah bikin pertanyaan gitu. Terus bercanda kayak gitu loh. Kayak bercanda doang sebenarnya. Dan maminya nggak langsung spanning ya, biasa orang tua kalau Iya. terus kamu kenapa? Kamu lagi hamil? Apa? Gitu, Jangan-jangan langsung. kamu masih gitu langsung. Itu kayak sinetron banget ya. Iya, aku nih mau nanya satu lagi. Virgi sejauh mana kamu terbuka sama mama? Atau sama papa lah? Maksudnya untuk semua hal kamu terbuka banget gitu atau Sampai seperintil-perintil, sampai Nggak tahu ya, bingung juga ya. Menurut Lau gimana? Tapi secara umumnya sih memang anak-anak sih lebih banyak cerita sama saya ya. Lebih banyak cerita sama saya dan mereka meskipun saya mungkin lebih galak, lebih disiplin gitu, lebih banyak aturan, tapi mereka lebih nyaman? ya mereka tetap ada apa-apa dia cerita, mereka ada apa-apa cerita. Banyak hal pokoknya hampir semua hal tuh cerita gitu. Termasuk yang besar juga begitu. Jadi ya saya masih bersyukur, jadi menurut saya bukan berarti kalau kita keras terus maksudnya membuat anak-anak jadi jauh gitu ya. Cuma tarik ulur lah istilahnya. Oke. Saya mau nanya, penasaran ini. Maaf ya Cici tuh dulu menikahnya usia muda kah atau 24. 24? Tapi maksudnya hubungannya dengan anak-anak asik banget gitu loh. Dibandingkan dengan orang-orang tua zaman dulu kan, walaupun menikah muda tapi tetap aja gapnya kayaknya ada gitu. Kayaknya kayak ini kan seperti sisters kan jadinya, bukannya kayak ibu dan anak. Asik. Jadi maminya juga muda terus. Iya, enak juga ya. Makanya mami-mami mesti bergaul sama anaknya supaya muda terus. Contohnya. Oke, penting nggak penting sih? Mau nanya, bibit bebet bobot itu untuk anak-anak penting nggak? Saya sih gini ya, kayak mereka udah mulai kenal-kenal pacar nih, udah mulai pacaran. Saya cuma selalu bilang sama mereka, sebenarnya sih kalau kita ngeliat atas-atasnya memang itu perlu. Kalau orang dulu kan selalu ngomong begitu. Iya. Tapi saya balik lagi, kalau saya selalu bilang sama mereka, yang penting lihat si yang pasangan kita gitu loh. Maksudnya ini si calonnya gitu. Kalau yang penting dianya baik, terus udah gitu ya kayak sekarang kan umur segini kan udah istilahnya udah
bukan cinta monyet lagi nih ya, udah Iya. mulai mau menjelang serius lah misalnya. Jadi kayak ya mau kerja kayak gitu. Jadi nggak terlalu penting lah ya menurut saya ya. Tapi balik lagi makanya malah saya mengajarkan anak pacaran itu jangan satu terus saja itu. Ya itu bucin kan. Nah jadi saya selalu bilang gini, nggak apa-apa. Pacaran nggak cocok ganti, pacaran nggak cocok ganti. Karena menurut saya dari situ mereka belajar. Daripada udah nikah ganti ya Ci. Nah. Mendingan sebelum nikah ganti. Ya, karena mereka kadang aku lebih belajar rewel kan. tahu dari mami. Maksudnya, contohnya. Aku yang kayak tapi gini-gini. Ya udah gitu loh. Oh maksudnya cowok kamunya Gini-gininya gitu. itu apa Misalnya maksudnya? kayak, ya gimana ya Mi? Kalau menurut mami aku lebih kayak Kadang dianya kadang dianya rewel gitu saya cuma pokoknya selalu ngasih tahu mereka kalau sudah tidak suka jangan dilanjutkan. Jadi jangan menyakiti gitu loh. Karena kamu nggak mau kan disakitin kan, nggak enak kan gitu. Jadi saya selalu bilang gitu sih, jangan nyakitin. Jadi kalau udah nggak cocok, ini karena tapi ini pacaran nih gitu loh ya kan. Jadi saya bilang udahan. Bukan saya mengajarkan untuk kayaknya gampang amat gitu, bukan. Cuma supaya mereka tuh terbiasa tahu gitu loh. Maksudnya bukan berarti nih satu ini harus jadi sampai nikah kayak gitu. Jadi biar mereka itu kan namanya penjajakan kan. Betul. Jadi kalau misalnya waktu pacaran udah berusaha, tapi bukan dengan tidak berusaha dulu ya, berusaha menyesuaikan tapi tidak ini ya udah. Saya bilang yang penting jangan saling menyakiti gitu. Jadi kan biar gimana? Mungkin bisa jadi teman gitu kan. Ya. Gitu sih. Begitu Jangan udah sis. nikah baru ganti. Susah. Abis itu ya baru kan? mikir, aduh nyesel kenapa gue gak denger apa kata nyokap gue dulu ya. Jangan sampai gitu. Oke Ci, mungkin ada pesan bukan pesan sih ya, tips atau ya pesan juga boleh lah buat ibu-ibu yang ada di rumah yang lagi nonton Significant Woman ini, bagaimana jadi ibu bisa berteman dengan anak gitu. Maksudnya sebagai ibu bisa jadi teman buat anaknya gitu. Bukannya malah anak-anak jadinya sembunyi-sembunyi, jadinya dan takut gitu. Ya itu saya bilang tadi, kita harus belajar jadi orang tua, harus belajar jadi muda juga kali ya. Jadi karena buat saya prinsipnya sih nggak semua orang tua itu selalu benar, ya kan. Jadi kita harus tetap, orang tua juga harus tetap belajar gitu. Jadi kalau misalnya supaya anak-anak tetap dekat ya itu tarik ulur lah. Jadi jangan usah terlalu kaku-kaku amat. Karena kan orang tua ini banyak model nih. Ada yang kaku-kakuan, ada yang santai-kesantaian gitu kan. Jadi menurut saya tarik ulur kalau menurut saya. Dengar ibu-ibu, itu pesan tips dari Ciufi. Jadi jadilah orang tua yang mau mengenal anaknya ya. Maksudnya pergaulan anaknya, terus apa yang mereka mau gitu ya. Kadang-kadang mungkin sebagai orang tua kan maunya apa yang orang tua mau ya Ci ya. Padahal anak nggak mau kayak gitu kita ya sebagai anak ya. Maunya kadang-kadang kita juga punya keinginan gitu. Nah kalau dari kamu sendiri gimana buat anak-anaknya gitu kan kamu sebagai anak nih. Gimana gitu kalau jadi mamah tuh gimana gitu. Maksudnya sebagai ini kan mungkin banyak ibu-ibu kan yang nonton kan mungkin. Maksudnya ya aku tuh sebagai anak maunya kayak gitu. Ada nggak? Maksudnya pesannya kamu buat pesannya mama-mama di luar sana. Anaknya ya. Contohnya aku, mama-mama di luar sana jangan terlalu kaku sama anaknya ya. Kalau semakin kaku nanti anaknya semakin keblinger. Kalau semakin keblinger anaknya jadi gampang bokis-bokisan, gampang bohong-bohongan. Bener gak Ci? Tuh, contohnya seperti itu. Kalau Virgi sendiri pesan buat ibu-ibu di rumah ngadepin anaknya seperti apa? Apa ya? Atau gini, pesannya Virgi buat teman-teman di luar sana. Ya bingung nih kayak ujian nasional. Seperti ujian ya. Atau gini, mau punya hidup seperti gue. Kayak nyokap gue dong. Jadi gue bisa cerita apa aja ke nyokap gue, ke bokap gue misalnya gitu. Atau mau ngomong apa aja, terserah gak apa-apa. Gak tau, aku bingung jujur. Karena aku merasa di rumahku tuh beda sendiri sama teman-teman aku memang dari dulu. Ngerti gak sih? Betul. Kayak gak bisa relate. Oh
Oh iya, ini satu lagi lupa nih Ci. Karena pengen coba usia semuda ini. Terus sudah lulus kuliah 21 tahun dan dia punya online shop sendiri loh. Online shopnya apa? Boleh coba? Tadi sempet loh cerita-cerita. Menjual apa sis? Snack anjing. Snack anjing, Snack dog anjing. snack. Ya, itu buatan sendiri atau ada yang supply atau gimana? Bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri. Boleh loh di-share nama ininya apa, tokonya apa, jualnya di mana? Di Tokopedia. Tokopedia. Namanya apa? Hangry Pups. Hangry. Hangry. Tolong ya di spelling Hangry Indonesia. Hangry atau Hangry? H-A. Oh, Hangry. Hangry Pup. P-U-P-S. P-S. Pups Indonesia. Oke, jangan lupa ya coba siapa yang butuh Yang punya cemilan anjing. guguk, aku Iya, juga mau beli nanti. silahkan. Boleh mampir-mampir ke Tokopedianya. Iya. Sukses terus untuk online shopnya ya. Oke, jadi ibu-ibu semua hari ini kita tarik pelajaran ya bahwa kita sebagai orang tua gitu ya, jadilah kita seperti anak. Maksudnya gini, ya tadi itu seperti apa kita mau bergaul sama anak kita gitu, nggak egois dengan keinginan kita sendiri gitu. Tapi kita mau mengerti apa yang anak juga mau gitu ya. Jadi dalam Amsal 13 ayat 24 bilang gini, siapa tidak menggunakan tongkat membenci kepada anak-anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Jadi kalau misalkan memang anak-anak perlu kita ajar dengan aturan-aturan yang ada, tapi dengan kasih ya Ci ya. Kita juga memberikan alasan-alasan kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi biarlah kita di rumah, ibu-ibu semua kita menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat, menjadi teman buat anak-anak kita. Begitu kurang lebih ya, Ya, Sis betul ya. sekali. Terima kasih Oke. banyak Terima Ciufi kasih untuk buat sharingnya hari ini. Virgi. Oke, kita akan ketemu di minggu depan ya dalam signifikan woman berikutnya dan kita akan TSW Talk. TSW Talk berikutnya dan kita akan mengakhiri dengan doa. Silakan sis, kita Ayo, berdoa. mari. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Kami boleh sharing satu sama lain. Terima kasih untuk Ciufi dan keluarga. Buat Virgi juga terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menarik satu moral untuk boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami. Bahwa dalam satu hubungan, baik itu hubungan antar saudara, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua ke anak, ada tarik dan ulurnya Tuhan Yesus. Dan Engkau mengajarkan kami untuk tetap bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa pertolonganmu, tanpa campur tanganmu, kami tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, berkati ibu-ibu di rumah yang juga menyaksikan acara ini agar dapat menetapkan dan boleh mengambil Tuhan Yesus apa yang berguna untuk keluarga, untuk ditetapkan, untuk menjadi bahan didikan bagi anak-anak mereka. Kami bersyukur kepadamu, berkat-Mu tercurah atas kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu bulan Sampai depan. ketemu, God bless you. Bye.